Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel diskusi bareng Kanas alias Discuss. Dan di hari ini kita sekarang lagi ada di sebuah rumah di bilangan Cipulir, Jakarta Selatan atau Barat nih? Selatan. Selatan lagi benar-benar. Di Jakarta Selatan, dan kita lagi ada di markasnya band yang mau gue interview di sebelah gue nih. Ada We Are Neurotic. Woo! What's up? Gimana teman-teman semuanya? Baik. Neurotic ini jadi ceritanya baru aja rilis album, judulnya You Are Not Even Close. Close apa mana nih, kita mau coba tanya nih. Tapi sebelum lebih lanjut lagi, kita coba kenalan dulu ya buat yang baru mau mungkin belum pernah tahu atau juga udah tahu, tapi kayaknya ini udah gue sih udah kemarin juga udah reinkarnasi keberapa nih kan. Tapi yang anggota tetap ada Jonathan Mono di sana, tapi lebih komplit. Coba deh dikenal lagi deh. Gue Mono. Ya. Saya Karel. Gue Yosa. Mono ini instrumentalis loh gue ya, kayak gitar dan sebenarnya kalau di sini semuanya bisa semuanya merangkap semuanya. Maksudnya job desk di kita kalau di studio nggak yang ini kecuali drum, kayak dia jago banget soalnya. Iya. Kita nggak ada yang capable kalau main real drum kayak dia, cuman di yang lain kayak drum programming atau apa sih rata-rata aja. Iya. Even nyanyi, karena nyanyi sekarang. Nyanyi juga Semua. Dia ada lead vokal di satu lagu di yang album, tapi di demo-demo udah mulai banyak dia yang nyanyi. Jadi emang kita nggak pernah kayak ini harus lu ya atau nggak. Anyone mau jumpin, megang apa gitu ya. Jadi silakan. Organik. Gitu. Bukan di sebenarnya gabungnya tuh bukan di instrumennya sih, di tesnya aja masing-masing gitu. Jadi misalnya gue main apa, Karel main apa gitu, nggak jadi pokoknya ini lo basis ya atau lo drummer ya gitu, nggak gitu. Oke. Bukan kamarnya bukan per instrumen gitu. Iya. Gitu. Ini bapak ini Pak Due, gila sih berantas juga. Bisanya nggak cuma alat musik aja, alat mabok juga jago. Gue denger cerita tuh, Eka. Kenal lagi gue minum kali. Itu gue denger ya. Gila lo skillnya lain sih kalau bisa. Di Bali ya nggak ya, jagoannya kenal lagi ya. Karena lu. Gue kan cuma fasilitasi. Iya kan. Giok saya gue yakin belum tentu bisa bikin kayak gitu. Giok saya bisa. Nggak sih kok, emang udah suasana aja emang. Suasana. Betul. Akhirnya dikasih kuota aja ya. Ya, bijak ya. Apa aja selalu seneng Kak kalau gitu. Iya kan, aman. Selalu happy bebas. Nah ini kita bahas album barunya dulu deh nih kan. Oke. You Are Not Even Close. Kayak gue bilang tadi, close-nya kemana nih maksudnya? Dan apa ada arti dibaliknya nggak? Apa Rel? Itu sebenarnya mau jawaban jujur atau jawaban filosofis? Soal jawab. Berdoanya dong. Gimana Rel? Filosofis dulu. Oke. Filosofis. Kayak jujur dulu ya, soalnya yang jujur yang sebenarnya terjadi. Jadi ini dari judul ya. Itu tuh terakhir pas kita ngerjain cover. Jadi nanti mungkin cerita detailnya kenapa ini jadi album. Jadi gua ada apps di handphone untuk ngerjain cover. Kita dapat cover, kita dapat support dari ada seniman udah berpulang namanya Wagiono. Oke. Dia dulu dekan IKJ. Kebetulan anaknya kesini seminggu sekali karena anaknya belajar piano sama gue, tapi kita emang temenan. Oke. Dia ini lagi push karya-karya bapaknya untuk dipamerin, lagi bikin buku juga. Dia udah berkali-kali ngomong sama kita kayak kalau pakai karya bapak gue pakai aja please gitu. Nah kayak kita udah deadline mau upload tuh, Jadi gue masukin si gambar yang akhirnya kita ada beberapa gambar gue coba masukin, gue coba edit, mau gue propose ke anak-anak. Di apps gue itu kalau lo pilih font, dia akan nge-regenerate apapun, ada sad boys, kalimatnya dia regenerate aja. Oh, oke, random. Di salah satu itu ada You Are Not Even Close. Oh. Terus gue coba yang lain, gue coba cari-cari yang lain. Ini kok enak ya kayaknya gitu. Ini kayak malah udah, dan filosofisnya juga agak-agak kalau bukan dicari ya, cuman kayak kita bertiga agak kayak gitu kan, kayak emang nggak pernah ada titik yang selalu kurang aja gitu. Kayak kita udah dapet apa, yuk lagi, kita udah dapet apa lagi. Dalam proses bikin lagu. Dalam estetis kayaknya gitu ya.
Iya pas ini juga ini sih kayaknya. Terus pas dimasukin, pas kalian milih waktu itu ya sama si, kita milih berlima, kita ada kolektif kan, satu lagi di San Francisco si Trikelf, satu lagi di Lensigren di Belanda. Kayak mostly sepakat dengan gambar yang akhirnya dipilih tuh. Terus udah tulisannya You're Not Even Close, kayak ya udah nih udah sih tinggal selesai gitu. Tapi gambar dari si Wagiono itu. Wagiono. Sedangkan judul dari generator itu. Sebenarnya. Sejujurnya. Itu kan sejujurnya filosofisnya gimana? Ya tadi ya. Ya itu. Oke, maksudnya Filosofisnya ya itu. Terus pas dia ngasih ide, ini namanya gimana? Gini aja. Itu kayak nyambung. Sebenarnya album ini kan album yang nggak direncanakan buat bikin album, nggak gitu. Cuman karena momen aja, momen lagunya kepake di iklan Samsung, sama tahun lalu lagunya juga ada yang diambil buat dokumenter Sephora di HBO Max. Oke, lagu yang mana nih? Ada 4 lagu di album itu. Oh. Ada 4 lagu di album itu yang dipakai di HBO Max. Ada 4 lagu, 4 lagu di Samsung. Oke. Dan sebenarnya bukan lagu yang udah selesai Kak. Jadi kita pas 2001 itu mulai 2021 ya. 2000 Reels. Jadi memang pas kita reform iya, lagi 2021. itu. Makanya kalau tadi lo bilang sebenarnya band membernya dari awal gua, iya dan tidak. Kalau kita tarik mundurnya dari Neurotic, iya. Tapi ini sebenarnya band yang totally different. Lagi. Mungkin kayak pas karena kita sama-sama kenal ya, kayak lo pas Waiting Room Super Glad tuh kan orangnya sama atau lo berandas kayak lo, tapi kalau disamain kayak enggak, ini waktu itu gue punya spirit yang baru gitu, kayak lo udah menyelesaikan yang itu, udah not working, udah selesai gitu, walaupun orang ini lagi gitu. Dan yang paling membedakan yang dulu tuh band gue dan nggak pernah jelas boundariesnya itu band gue atau solo. Yang ini jelas nih band gitu. Kayak emang band gitu, emang urusan bersama. Yang paling signifikan apa John dari versi yang sebelum-sebelum yang sekarang? Buat orang seperti gue itu sangat signifikan sih untuk bisa sharing ide sama yang lain, even di hal yang terkecil gitu. Kalau dulu gue nggak nanya lah, kayak gue selesai sesuatu, brek, paling gue besok rilis. Kalau sekarang gue kan, lu oke nggak? Gitu, lu oke nggak? Itu jadi signifikan. Ya? Iya, dan even sampai pelan-pelan itu sampai gue bangga banget maksudnya album ini karena lebih take over production daripada gue gitu. Di beberapa lagu gue lebih supporting. Dan itu big deal buat gue gitu. Karena gue emang selalu pengen ada di unit band yang seperti ini sih sebenarnya. Demokratis terus juga kadang-kadang demokratis tuh jadi kayak yang tadi Yosa bilang, kayak tapi kan gue basis harus gue atau apa, enggak gitu. Soal buat kalau di studio ya kita halalkan segala cara supaya estetiknya nyampe. Ntar perkara di live sama, kita halalkan segala cara untuk live-nya bagus walaupun kita nggak pernah live. belum. Tapi kalau berdua ngerasa kayak gitu nggak? Apa yang aspirasi lo, yang lo pengen sampaikan, dan apa yang lo, visi yang lo punya tuh diimplementasi di band ini apa di album? Di album dulu deh, kan kita lagi ngomongin album. Kalau album, kalau gue agak beda sih kasusnya. Kalau gue kontribusi secara musiknya tuh nggak gitu banyak di album ini. Tapi itu jadi benchmark aja nih bahwa maksudnya kita udah kemarin tuh udah berhasil rilis dipakai lagunya di HBO Max lah, terus Samsung segala macem gitu kan. Nah ini jadi step pertamanya lagi aja nih. Ini kita berangkat dari sesuatu yang emang nggak direncanain, tapi kita dapat sesuatu dari Samsung dan HBO Max itu kan. Udah nih, ini jadi starting point-nya gitu buat kedepannya gitu. Cuma kalau secara aspirasi musik dan segala macem, gue nggak kan ngeband gimana ya, kalau ngeband misalnya lo tahu temen band lo bikin sesuatu gitu. Kalau band tuh pasti lo tahu ini udah pasti udah aman aja gitu, maksudnya enak, gue suka juga gitu, ngerti nggak? Nggak perlu digawangin supervisi kayak manajer supervisi anak gue gitu. Ini nggak gitu sih. Jadi jadi bikin ya pasti gue suka kan, itu jelingnya di situ kan Kak, bedanya kayak ya misalnya kalian bikin sesuatu maupun dia belum kasih dari gue, ya ini kayaknya buat gue pasti keren-keren aja. Pas gue denger biasanya kayak gitu kan. Ya, jadi nggak ada yang off
buat gua off, terus Karel Komodo juga kayak gitu, itu tuh nggak ada yang kayak gitu. Jadi sih aspirasi mereka sama aspirasi gua tuh masih sejalan gitu. Terutama dalam konteks Musik ya, secara musik. Gitu. Iya, dalam konteks VR neurotik gitu ya. Band. Iya, iya. band ya kan, gitu kan. Iya. Tapi lu bilang tadi lu kurang, kontribusi lu kurang di album. Kenapa tuh? Karena sebenarnya kan ini albumnya awalnya tuh dari reels, dari video-video pendek yang diangkat. Yang lo sering post di Instagram. Iya. Iya, jadi yang tadi Karel bilang lagu diambil itu bukan lagu udah selesai Kak. Jamingan gitu loh. Jadi si Iya. 1 menit itu tuh yang 4 diambil HBO Max, 4 diambil Samsung. Jadi Itu- bukan musik udah kelar. Itu genesis dari lagu-lagu yang ada di album itu. Jadi dari awal dari situ dulu tuh. Iya. Dari situ. Iya. Jamin lo sering bikin, Iya. padahal gue mesti ngeliat. Gue ingat anjing lo, gue tiap sekali ngepost. Iya, dari situ. Jadi di Instagram Neurotik, Neurotik ya? Iya, Neurotik. Neurotik lo mesti ngeliat agak yang di bawah-bawah dikit kayak tahun lalu ya. Iya. masalahnya. Itu rajin banget mereka nge-post kayak cuma soundbite 1 menit gitu. Kurang lebih lah ya, lebih, ada yang kurang, ada yang lebih. Di studionya di atas nih, jadi mode orangan, set gitu. Terus tapi musiknya keren, maksudnya nyangkut gitu, pendek tapi nyangkut gitu. Tapi itu awalnya tuh ya. Iya, dan kan gue bisa ngisi di situ doang udah. Ngejam tiba-tiba udah selesai kan, udah ngepost. Besok gitu lagi. Nah, tau tiba-tiba ini diambil sama HBO, tiba-tiba ini diambil sama apa, gue juga oh diambil ya, oke, terus itu jadi album gitu. Iya. Nah, kontribusi gue tuh di situ, Iya. di awal, di jamming awalnya itu doang. Oh, terus pada akhirnya berkembang jadi lagu di mana Karel Incar banyak banget. Incar diproduksi Iya. barengan mungkin ya, tapi lo mungkin lebih kayak mandorin gitu apa gimana, jadi mandorin Produce kasar. Yang bikin sih. Iya, soalnya awalnya kebanyakan yang diambil itu, yang 8 Mostly itu dia yang start ide. dia yang bikin idenya waktu bikin video pendek itu. Jadi akhirnya kayak ini kelarin yuk bikin album. Kan pas ada momen gini, ya udah akhirnya kelarin nyari ide, ngelarin. Akhirnya jadi lebih banyak in charge di produksi buat ngelarin lagunya. Iya. Iya. Kalau sendiri John kan 2 album pertama ya kembali bukan band Yang dulu. ya. Iya. Weird sama dimensi Alternatif. Yang which is mereka udah di situ juga sebenarnya. Iya, yang berdua kan udah ya. Udah, Ngeliat- Yosa udah. ngeliat klipnya Tapi juga ada tuh. Karel ikut Live. kasarnya live performance aja. Yosa juga lu nggak involve di album. Ada sih dia ada, cuman dia nggak involve. Iya. Nah, di 2 album pertama, 2 album sebelumnya di mana lo in charge dan lo sebagai kreatornya lah gitu Iya. kan, lagu-lagu lo yang nulis. Keputusan apa yang akhirnya lo memutuskan untuk kayaknya yang berikut gue mesti kolaborasi atau ini ngomongin ego lo menurut gue ya. Iya. Dalam artian as a musician lo memutuskan untuk gue mau ngerem ego gue mau ngasih space buat orang lain. Itu kenapa tuh? Yang pertama kita waktu itu break. Jadi sebelum orang-orang lockdown, gue udah lockdown duluan karena satu dan lain hal. Gue sampai sekarang masih nggak keluar rumah, Ya. kecuali sangat penting. Dan gue masih nggak mau keluar rumah kecuali sangat penting. Dan gue nggak mau ketemu orang kecuali sangat penting. Seperti lu sangat penting ya. Tapi ini serius. Nah, di era itu bisa dibilang berempat ya, gue, lo, Karel sama Well ya. Iya. Siapa tuh, Wal, tuh? Well sebenarnya masih member kita waktu itu, tapi dia sekarang juga masih around, dia tinggal cuma beberapa langkah dari sini Oke. gitu, iya. Cuman waktu itu kita kayak restart temenan dulu gitu ya, kayak akhirnya kita kembali ke roots, berteman dulu yuk, ngomongin musik gitu, sampai akhirnya Karel pindah sini. Iya. Jadi Karel dari Hah? 2019 Tinggal di sini? tinggal di sini. Oh, Gue pengen lo di sini aja gitu, gue harus ada temen gitu. Nggak langsung bikin musik Rel ya, Enggak. ngomongin musik Di dia. mana sih Rel, aslinya? Surabaya. Aslinya Surabaya. Surabaya. Oh, oke. Tapi waktu itu udah di sini, Iya. udah di Jakarta kan. Udah 2 tahun lo di sini waktu itu. Lu di Jakarta lagi tahun berapa sih? 2016. Iya benar 2 tahun kan? Iya. Iya 2 tahun akhirnya gue bilang sini aja deh sama gue. Ya. Gue juga bilang keluarga ya udah yang penting ada kalau hasil bikin musik nggak apa-apa. Iya, iya. Tapi gue juga nggak langsung kayak bikin band nih, enggak. Kita waktu itu anggap nih udah band udah nggak ada. Terus ya kita kalau ngobrolin musik lagi, ngobrol aja. Berdua sama Karel. Kayak gue tadinya. suka ada game. Oh, berempat nih tadi ya? Ya mostly gue berdua ya karena Tinggal di sini. satu rumah kan. Kalau di Yosa juga mau ngobrol game kayak
Kalian sambil minum-minum, drummer favorit 1, 2, 3 ya game-game gue lah biasa lah. Iya. Ntar jadi kemana-mana gitu. Sampai tahun berapa tuh kita nemuin, gue yang inget gak yang gue lewat depan, gue nemuin Disclosure streaming Iya, itu momennya kan. 2020. 2020 tuh. Gitu tuh. Iya, gue tiba-tiba gue inget banget gue Covid. Disclosure streaming. Apa Disclosure? Ada deh. Mereka buka rahasia semuanya gitu. Itu turning point-nya. Gue akhirnya ikutin banget tuh, tapi sendiri. Gue ikutin dia sharing music production dan segala macam secara gratis. Turning point buat apa nih? Bisa dibilang itu turning point band mulai lagi tuh dari situ tuh marknya. Iya. Trigger untuk bermusik lagi Nah, aja. palingnya buat gue lah personally. Ah. Akhirnya aktif tuh di situ, ketemu teman-teman di Discord, belajar music production lagi, studio dihidupin lagi. Ikut kompetisi masih sendiri ya, nggak langsung bareng ya. Masih sendiri. Gue udah bilang sama Yosa sama Karel, nonton lah gini, nggak langsung gitu. Kompetisi kalah, akhirnya menang sekali. Kompetisi apaan tuh? Remix competition. Oh iya, lu sempet juara lah ya kalau nggak salah ya. Akhirnya, Itu nah akhirnya, ini ke situ nih arahnya. Iya, Gue ikut berkali-kali dengan nama gue sendiri. Gue nggak pernah juara 1 online ya. online. Gue selalu juara 2 maksimal. Akhirnya Yosa juga datang ngobrol sama Karel. Terus kita kayak, yuk mulai yuk gitu. Karena gue udah mendapatkan langkah nih. Maksudnya ini ada hal yang lain nih, nggak mesti balik ke game di sini, ribet di sini dan segala macam gitu. Nih ada hal baru nih gitu. Udah, tapi gue bilang, tapi bareng-bareng ya yang ini. Gue nggak mau kayak dulu. Kenapa tuh? Ya enggak lah. Maksudnya yang dulu jelas nggak working gitu. Oh, oke. Nggak working gitu. Itunya yang gue tekankan. Bisa dibilang mark pertama itu ya akhirnya juara 1 itu ya. Akhirnya bener emang dia yang itu Mixing apa ya waktu itu ya? Gue lupa dah. lagunya Keep on Dancing. Dari? Remix juga. Remix juga. Oh, oke. Remix juga. Itu remix. Iya, pertama kalinya kita info bareng-bareng di Belum situ. pernah itu. Dari situ. Sekali itu Langsung juara satu. Benar ya, gue menarik nih ini kompetisi online ya. Iya. Iya, kompetisi. Dan emang banyak ternyata kompetisi diadakan gitu. Waktu Covid. Waktu Covid. Sekarang sih masih ada sih, kalau dicari-cari masih ada. Masih. Beberapa masih Itu jalan. dari label apa dari band apa dari mana? Disclosure waktu itu. Disclosure. Oh, Disclosure ngebuka. Disclosure worldwide. bikin Kompetisi online di Twitch. Ini lagu kita, ini stepnya. enggak Mereka streaming, bikin ngajarin musik produksi. produksi, terus bikin berapa sketch, misalnya gue bikin beat, gue bikin bassline, bikin apa, nih buat kompetisi lo besok gitu. Terus lu dikasih waktu berapa lama? Seminggu. untuk- Cuman weekend. Iya. Cuma weekend. Weekend, iya, nggak seminggu. Negara. Wah, ini baru tahu deh gue. Terus gitu baru ntar lo upload tuh. Ntar habis ya. Cuma hari waktu. Terus habis itu ntar dia siaran lagi di Twitch. Di vote dulu di Oh, internal. vote. Di Terus vote dulu di dia internal. siaran buat ngejudge Ya. dari berapa yang kepilih, berapa besar yang kepilih itu nanti dipilih 1, 2, 3 nya. Di-announce di Twitch. Di Twitch. Iya. Didengerin rame-rame. Didengerin Waktu kita rame. terus lumayan spesial karena waktu itu dia bawa bintang tamu si Conor Albert. Oh, sama iya. Ruben James. Sama Ruben James. Pas kita juara 1. Ditentunya dari polling apa dari dia yang Dari dia. Untuk masuk ke judgement iya polling, tapi pas sudah di yang Twitch mereka tuh. itu subjektifnya mereka aja. Ya. Anjir, gokil ya. Iya, gue sempat lihat, gue anjir juara lo, gokil gitu kan. Maksudnya, ya effortnya tuh walaupun lo nggak banyak bergerak ya, maksudnya di off air lah, gitu lagi covid juga gitu. Bukan nggak banyak kak, enggak sama sekali. Kalau Bener gitu loh. sama sekali nol. Tapi ya itu masih aktif lah gitu kan, Iya. gitu, walaupun online gitu. Itu jadi Kickstarter tuh, jadi. Kickstart di situ terus ketemu temen-temen. Karel juga. Bisa dibilang gue inget banget era-era itu 2 tahun tuh. Gue nggak tahu kalau Karel mungkin bisa ya gue cuman mandi, main sama anak-anak, ke studio. Bukan sampai jam tidur, sampai capek. Oh, melek terus. bisa bablas 2 hari gitu soalnya. Wah, Karena waktu itu gue pikir gini, tanpa substansi nih. nggak ada. Sehat-sehat lah. Bukan ya. nggak mau. Gue waktu itu mikirnya, lu tau gak sih kalau di pagi-pagi di daerah Kalibata atau apa ada kuli yang gini-gini nunggu diambilin mandor. Oh iya. Gue waktu itu pasang mental kayak gitu deh. Pasang apa? Pasang mental kayak gitu di Discord. Oh. Jadi gue udah ready alat-alat gue kalau lagi ada yang producing entah siapa gitu.
gue mute terus gue isi bassnya atau isi gitarnya apa, terus gue bilang nih pakai aja, kalau buang aja, gue pasang mental mandor kuliah aja udah. Dan itu akhirnya ngebuka kemana-mana tuh. Akhirnya gue pakai deh, ntar namanya collab apa, We Are Neurotic, gue maunya We Are Neurotic. Akhirnya kebuka jalur, kenal ini kenal. Sampai akhirnya kita tambahin lagi yuk, bikin reel 1 menit. Kita jadiin si Instagram apa ya, kayak LinkedIn berjalan buat ngenalin bentuk bandnya nih, maunya kayak gini. Iya. Dari situ tuh kombinasi itu tuh, terus dapat reputasi di kompetisi yang lain. Udah menyebar akhirnya ya. Nyebar. Iya, gue sering ngeliat, ya intinya sih gue ngikutin perjalanannya dari postingan lo, Yosa juga gitu kan, Neurotic, dan regularly dan consistently ngepostin musik baru gitu kan. Iya. Hampir gak mindset menurut gue sih. Pokoknya gue inget gak sih, lu sempet datang terus Karel udah tewas, gue udah tewas kayak terus ini terakhir tidur kapan 2 hari yang lalu gitu, kayak ini nggak stop. Ya enggak nih, masih ada yang bisa dikerjain gitu, kayak nggak mesti stop gitu. Ada eranya sampai di level itu gitu, karena kayak kita juga nggak tahu mau kemana arahnya sebenarnya, nggak tahu. Pokoknya nongkrong aja di situ. Terus kan di situ kan memang orang-orangnya dari worldwide. Kadang iya kan, kita di sini pagi, di sana malam. Ntar ada yang di sana masih nggak terlalu malam, jadi sana online. Ntar kita agak siang dikit, yang di US online. Jadi kayak kita ya nongkrong aja terus. Gitu aja terus ngobrol terus. Ini Discord forum si Disclosure ini. Waktu itu masih di Disclosure. Akhirnya seperti biasa lah, orang kalau udah kenal, kayak lo masuk SD atau SMP pertama masih nongkrong, pelan-pelan lo kan punya peer group masing-masing, bikin server sendiri, akhirnya pelan-pelan begitu. Cuman waktu itu 6 bulan ada kali rel kayak hidup banget, nggak pernah mati itu. Iya, itu hidup banget. Sebenarnya approach lo tuh udah sangat Gen Z ya. Mau dioperasinya tinggal manggungnya aja menurut gua. Maksudnya tinggal digas opera gitu. Tapi ntar kita ke situ deh. Yang gua mau bahas sekarang, kembali gue juga baru nyadar, tadi selalu bilang ini band baru kak, bukan Neurotic gitu. Tapi gue nggak bisa escape dari fakta kalau musiknya itu juga merupakan kontinuasi menurut gue ya, kayak gitu. Which is kalau di Neurotic tuh masih ada elemen rocknya, bandnya masih kerasa lah menurut gue ya. Which is juga di backup dengan personil memang formatnya band juga 5 orang kan. Begitupun ke dimensi alternatif gitu. Tapi sekarang ngedenger materi-materi yang ada di One Night Even Close, bahkan juga pre-release yang single-single sebelumnya, iya udah kuat dan kental dengan elemen elektroniknya, kayak gitu. Itu terjadi karena apa tuh? Dan maksud gua, apa karena lu nyadarin kita cuma bertiga aja, let's do what we can, the most dari apa namanya kebiasaan kita, atau emang conscious decision gue mesti berubah nih karena band baru dan kita ciptain musik baru? Kalau gue personally, terlepas dari urusan Neurotic ke We Are Neurotic, satu hal kayak gue sering share kalau berdua, kayak the idea of gue dan gitar rock tuh cukup fail. Gue kayak sering ngomong the idea of gitar rock di gue kayak gue, dan gue suka banget gitar kayak gini. Kalau gue start sesuatu dengan keyboard atau apa, jelas jadi kesana. Kalau gue dan gue bisa semua instrumen, gue bukan jago atau apa, tapi gue bisa ya. Tapi pas gue sama gitar nih, ada dunia yang kadang-kadang masuk ke trap yang loud. Gitu. Lu fans Red Hot Chili Pepper kan? Iya, maksudnya itu yang gue sadarin, dan gue suka share kalau kayak ini nggak working deh, gue dan gitar nih kayak nggak working deh. Gitu aja sih. Gini banget gitu. Jadi itu ekses dari itu sebenarnya. Gue membatasi dan sempat menghindari start sesuatu dengan approach gitar yang udah lama gue kerjain. Gue tinggalin dulu tuh. Cari hal yang klasik kayak Rhodes, drumnya Karel, coba dari beat, dari bass, Fender bass atau Music Man bass yang klasik gitu. Pelan-pelan sih akhirnya megang gitar lagi, cuman dengan ini juga maksudnya kayak ya balikan kan sekarang band bareng kan kayak segini-gini nggak apa-apa kali ya, cuman clean wah sampai dapat lagi nih pelan-pelan gitu. Sampai sekarang nih baru aja Karel pakai tele beb gitu. Itu gitar yang paling gue benci banget sepanjang.
Enggak aja, cuma gue beli akhirnya gue pakai. Makanya band kan harus ini kan. Kebutuhan kita tuh bertiga punya certain idea bandnya bunyinya seperti ini gitu. Yang kadang gue sebagai penyanyi juga gue bukan penyanyi yang capable untuk nyanyi seperti itu atau main keyboard yang capable. Kita mengalahkan segala cara. Kadang-kadang lihat Karel gitu take keyboard satu atau apa diulang-ulang, gue juga gitu. Tapi usah kadang-kadang campur MIDI sama. Tapi kita itu jalan dulu. Itu akhirnya dari situ dapat kerjaan, beli mic, tambah alat, tambah apa. Makanya waktu nyelesain itu kita nggak pokoknya sarannya dari si teman-teman kita itu jangan diubah source-nya. Nanti kalau di jadi kita pakai source yang ada waktu itu. Kalau di sejen nggak ke track kan kalau terlalu beda kan. Gitu. Makanya dengan terbatasan source yang busuk ya akhirnya ya itu kelarin itu pokoknya gimana caranya. Dalam waktu 4 lagu itu kita kelarin 2 minggu yang diambil sama Samsung. Terus gue dengerin gue bilang ke Karel kayak nggak selesai gini. Dinamiknya tuh ada satu cheerful banget, terus sisanya dark gitu. Ya nanti deh coba gitu. Belum selesai juga nih urusan Samsungnya, masih nego nih mau nambah lagu lagi, tiba-tiba jadi worldwide. Jadi sepanjang kita urusan TikTok, bisnis dan segala macam, gue tiba-tiba mikir tahun lalu ada HBO Max itu juga potongan-potongannya oke tuh, gue mikir gitu. Dipakai lagi. Gue bilang dulu ya, kelarin aja tuh 4 ya gitu. Itu juga macam-macam, ada yang gue bikin, ada yang Karel bikin, ada yang ya dari 4 itulah. Udah kelarin 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Udah jadi sebulan sebenarnya. Oke. Dan dirilis lah ya sebenarnya, kalau lo cek di Spotify baru udah ada, di SP yang lain udah disuruh di SP udah semua ya? Udah ada Glenn Even Close dari We Are Neurotic tuh, lo cek semuanya. Kalau gue sih ngerasanya apa ya, perfect blend dari elektronik, gue udah ada jazznya malah anjir, gue bilang kan anjing gantung-gantung ini ketukannya gitu kan, bass heavy, ada yang club music, ada beberapa bahkan yang dikasih lirik menurut gue agak dalam nih John. Ada judul yang gue suka, judulnya Semesta. Iya. Jangan jatuh sama kepercayaan yang semu. Waduh, gue nggak enak ngomongin sama lo. Nggak apa, dalam nih kayaknya kan. Maksud gue gue ngebacanya sih kayak ada beberapa lagu juga, ada Hujan ya nggak salah. Hujan tuh lo yang bikin lirik ya? Iya, Tara. Hujan. Iya, Tara. Iya yang bikin lirik. Sikulir Funk Club. Sikulir Disco Funk itu ini dari Dylan. Sikulir Disco Funk. Iya. Lirik mayoritas itu juga sama sih kayak siapa yang kayak Karel, tiba-tiba gue lihat udah capek dengan musik ya, misalnya gue udah deh gue masuk gitu. Kayak tiba-tiba kemarin Ambisi dia udah nyanyi bahasa Inggris awalnya. Bahasa Inggris awalnya kan. Paling kita ngobrol, terus teman-teman kita kayak kita lebih seneng denger bahasa Indonesia sebenarnya, terdengar eksotik gitu. Rel ganti bahasa Indonesia. Terus tadi ada yang musiknya lebih IDM kayak gue coba kasih opsi deh, kayak mana yang cari di band ini tuh konsepnya find your position. Lo cari posisi lo, soalnya nggak bakal ada yang lo sini aja, enggak, lo cari sendiri aja. Lo cari deh lo di mana, lo di mana bagiannya. Iya, itu tadi yang menarik gue tuh, lagu itu langsung gue dengerin gitu kan dari kemarin satu-satu Semesta itu. Kayak kita bukan spesifik tentang agama atau religi gitu ya, tapi gue sih ngebacanya kayak lo kalau percaya sesuatu jangan pistol bulat dong, kayak gitu kayaknya. Kalau interpretasi gue at least gitu. Dan ternyata ada depth juga di dalam lirik-lirik kayak gitu kan. Itu yang dikombinasikan sama musik yang sebenarnya upbeat, cenderung modern, gue nggak mau bilang trend based ya, tapi current maksudnya kayak begitu, di mesh sama lirik yang menurut gue ada filosofinya kayak gitu. Agak Kak, ngomong Eka loh. Gila loh. Iya, lirik. Waktu gua Hujan juga tuh ada anak lo nyanyi, ada istri lo nyanyi gitu kan. Ini menunjukin kalau walaupun musiknya di present as a upbeat dan mungkin bisa as a club music mungkin menurut gue dance music, tapi ada ininya loh, ada muatannya, ada konteksnya gitu. Itu summary yang appropriate nggak menurut lo? Iya sih. Gitu. Dan datang dari lo itu
Gue belum baca lirik aja, tapi gue denger aja tuh. Iya, tetap maksudnya datang dari lo itu cukup. Iya. Gimana Rel? Urusan sepatu gue 45 by the way. Enggak, maksudnya orang di sini bikin lirik yang kita masih anggap beres nggak banyak. Sorry, bukannya ini kayak yang lain. Ya kan salah satu yang Ya gue juga emang gue pemerhati gitu. Gue iya, maksudnya pasti gue dengerin. Thank you banget dengan approach yang tadi dengan penilaian yang tadi lo kasih. Gak tau Rel, apa kalau gue boleh tarik mundur mungkin kita bertiga memulai lagi ini dengan cara yang proper kali ini kali ya. Maksudnya kita bertiga mulai lagi setahun temenan doang, ngobrol nggak yang kayak langsung pian gitar yuk gitu. Kayaknya itu juga ngaruh sih. Itu by default aja sih Kak. Maksudnya misalnya kan spiritnya misalnya emang kebanyakan club music dan musik itu liriknya kan paling adlibs cewek-cewek gitu doang Kak. Jedang ya kan. Nah itu emang mereka highlightnya kan di beat gitu kan, di ritmenya gitu. Nah cuman kan maksud gue default kita bertiga, maksudnya pertemanan dan musik semua hal lah ya. Itu ya kalau misalnya ada satu section gitu ya dipentokin aja gitu. Let's say di ritme pentokin aja, terus lirik yaudah gitu aja. Balik ke estetik lah ya. Iya. Estetik. Yang bagus untuk nge-serve lagunya apa nih gitu. Iya, dan nggak ada konsep, bukan maksudnya nggak ada perencanaan. Ini kita bikin lagu yang gini nggak gitu sih. Belum sih. Belum. One day pengen, jujur dia yang ini nggak gitu. Jujur yang ini Lego banget jujur. Sangat Lego banget. Pieces apa potong-potongan kita gabungin. Iya, gitu. jujur ya. Maksudnya kita juga nggak mau kayak tiba-tiba bullshit. Enggak, ini emang kita well konsepnya ini enggak. Meaningnya gitu. Enggak. Cuman coming from you tadi, mungkin Jadi iya. one day kita mesti nyiapin yang lebih. Kita duduk apa nih buah pikirannya bisa jadi kayak gitu kali kalau lu bilang tadi beberapa. Strategiin lah ya. Iya, di paling nggak message-nya apa bisa lebih disiapin kali gitu. Karena- Soalnya ini lebih radikal aja kayak ini di sini ngomongin ini kali ini. Iya, dan storytellingnya terbentuk begitu dicampur, bukan di set di depan. Oh. Kan oke. misalnya kalau misalnya gue juga ada kerjaan musik lain gitu ya, itu kadang-kadang di set depan ini storytelling gini ya, jadi soundnya begini ini gitu kan. Nah ini nggak begitu, puzzle tuh nyampe terus ada lirik mono di atas itu gitu. Dari Karel juga. Gini nih. Oh, oke. Jadi emang ngejam aja puzzle gitu. Tapi kedengarannya sangat kohesif ya, maksudnya kayak Itu makanya momen. Iya, makanya tadi lo yang ngomong jadi kayak bikin mikir gitu. Oke. Jadi kayak lukisan tapi jadi gitu kan, walaupun dari puzzle gitu kan. Nah tadi lo bilang ada di band ini nggak ada role apa gimana, pokoknya slot yang bisa diisi deh gitu. Ya. Ada poin di mana tapi sekitar tahun lalu di mana Yosa sama Chow kan. Itu karena itu juga sebenarnya. Iya, gua kayak waktu itu ngeliatnya di mana ya, jadi cuma lo berdua deh kalau nggak salah di videonya. Gua itu nggak ada lagi kok. Udah cabut gua gitu. Lah gimana ceritanya? Iya udah enggak gitu. Terus nggak berapa lama ada lagi loh, masuk lagi. Gua telepon terus gak bisa begini, gak bisa begini. Sebenarnya gue udah 2 kali cabut, pertama kali gue lupa kenapa. Oh, 3 kali ya. 3 kali Yosat bolak-balik bandnya 3 kali. Yang kedua nih 2015 itu. pertama tuh 2000 era Weird dia cabut. Oh iya. Gue udah ikut belum? Udah di ujung-ujung tour. Oh, Habis tour dia cabut. Itu. Stop tuh bandnya. Gue nggak bisa. Iya. Pas jalan lagi gue nggak bisa, gue nggak ada lo. Jalan lagi sampai akhirnya lo masuk kayak nggak lama tuh. Terus yang kedua Lupa kecabulan. dia juga lupa. Lagi lupa aja. Sih kebanyakan nih. Ya itu kebanyakan. Jadi ini juga. Kebanyakan band juga lagi. Nggak, ini tuh literally kebanyakan. Dia juga lupa. Berapa tahun kemudian gue ngomongin, emang iya ya lu gue keluarin. Gue udah bilang kalau urusannya yang itu gue nggak main. Gue bilang Kombis. nggak, specifically yang itu. Yang itu. Gue nggak main, gue bilang. Nah itu Dan dia lupa juga. Apa yang spesifiknya? adalah. Nah itu. Nah yang ketiga ini ya tadi benar kata Mono, kan posisi-posisi gitu kan. Fit, maksudnya adaptasi, fitting posisi sendiri gitu. Nah itu harus spiritnya gitu, gue merasa posisi gue di luar, bukan di dalam. Jadi kayak, wah ini kayak gue nggak fit di sini gitu. Ya karena the fact kita 24 jam, gue sama Karel cuma ini doang gitu. Oke. Literally 24 hour, nggak ada
Lo udah jadwalnya nggak sih mas seminggu kita berapa kali gitu nggak Ya, juga? yang merem atau neurotik. Oh anjir. Jadi Yosa lumayan, gue ngerti sih, maksudnya berat lah gitu. Iya. Dan dia kayak, ini gimana nih gitu. Yang gue bilang juga, lu mesti cari. Dan kondisinya, gue sama Karel even sekarang udah nggak, kita hampir nggak pernah satu ruangan bikin. Kayak karena misalnya Karel lagi sibuk sesuatu, gue mending main sama anak gue lah. Gitu, atau kalau gue bikin mungkin Karel main game atau ada pacarnya atau apa gitu. Mending dia melakukan lebih efektif gitu kan. Iya. Maksudnya gini, kalau kita bareng pasti istirahat bareng, tapi kalau kita nggak bareng, berarti kan mainnya 24 jam bekerja terus. Iya. Iya kan gitu. Nah itu yang mungkin gue rasa Yosa bingung, kayak pas dateng dia ngerokok sama gue duluan, Karel bikin gitu. Ntar gue masuk, Karel ngerokok sama dia. Terus dia kayak, gue ngapain ya? Ini gue ngerokok doang. Di rumah rokoknya. Ya gue bilang, ya lo harus cari tempat tuh, kalau enggak kita nggak akan yang sok di sini gitu, lo harus Bawa alat nggak lo? Kan biasa bawa alat. alat ada. Alat harusnya yang di Ada. studio ya. Iya. Itu yang akhirnya kita kemarin ngomongin lagi kayak Dopingnya kurang kali. Iya. Ada. Pakai panen ya, pakai panen. Iya. Tapi lo akhirnya nyadarin proses balik lagi gimana? Kasihan soalnya ngeliat kayak Savage Garden. Iya. kita kemarin sempat rilis sama Kitsune di era itu. Iya benar. Sempat rilis. Pas bikin gitu gue fine sama dia, terus sekarang kita foto band besok ya, terus foto kita kalau foto selalu di sini aja karena gue nggak mau keluar aja, foto berdua gitu. Gue kayak anjing Yosa nih Savage Garden, gue langsung kayak Itu kan pegangan ini tangan. gara-gara lo nih, gue bilang nggak bisa begini, gue bilang kayak maksudnya kita juga sempat coba cari penggantian segala macam, teleponin nggak semua juga yang setiap ditelepon nggak bisa, harus Yosa men gitu. Even kita ada nama-nama yang kita nggak usah name dropping, cuman kalau secara nama besar dia yang pertama nggak bisa, harus Yosa. Percuma gue kalau pertama gue nggak mungkin, kalau gue ini juga harus Yosa. Ini bukan masalah skill nih. Apa sih yang bikin klik tapi antara Wian Nurti sama Yosanya? Bukan klik, maksudnya bukan Yosa dan Neurotic, kita bertiga history-nya kali. Kita nggak bisa ngulang. Gimana? Lo pernah ada band member masuk keluar, let's say sekarang Tony lagi di band lo gitu. Tapi misalnya lo kemarin sempet main bareng Tony lagi gitu. Gue nggak tahu lo di good term atau bad, itunya nggak mau gue bahas itu. Tapi pas lo on stage itu cuma 5 menit kan, nggak performance. Oh, ada itunya. Cuma maksud gue 5 menit itu kan resume dari hubungan lo, ngobrolan lo. Bertahun-tahun. Yang jadi 5 menit itu jadi gitu. Lo mungkin bisa dapat main gitar yang lebih oke. Iya. Tapi historical yang obrolan itu nggak bisa lo ulang kan? Iya. Lo nggak bisa ngulang itu lagi di umur 20 sama teman band lo gitu, atau kayak lo nggak bisa, nggak sesimpel itu untuk lo legacy dari relationship-nya gitu ya. iya gitu loh. Itu nggak mudah kan untuk gue ngulang lagi sama lo ya gitu, orang baru gitu. Iya sih, gue ngerasa itu di band Ziggy Zaga yang satu lagi. Tadi kan ada Ricky kenapa gitarisnya. Terus abis kelar album caw deh gitu. Itu beda sih ini. Iya kan? Sempet Emil waktu itu kan ngisi kan. Emil terus jalan sama jalan tuh, cuma part mau bikin musiknya lagi jamming beda sih. Iya kan? Kayak beda sih ya. Karena kan pas begitu dia susah masuk jelasinnya baru- kan? Iya. Susah jelasin. Karena itu kan apa ya, maksudnya nggak tahu waktu itu mungkin lagi ngerokok doang, Yosa ngobrol apa, karena semua punya relasi. Gue punya hubungan sama Karel, gue punya hubungan sama Yosa, Yosa punya hubungan sama Karel, kita punya hubungan bertiga gitu. Dan itu udah cukup menurut gue yang kali ini. Makanya gue bilang ini bukan band yang waktu itu, karena mulainya temenan dulu setahun. Sempet ada era kita jamming doang gitu. Bukan biar nyerot, kita jammingnya kayak orang pulang sekolah main gitar berdua gitu. Itu ada era setahun kayak gitu doang gitu, sampai akhirnya ke era yang Disclosure itu yang itu nggak bisa diulang lagi gitu. Iya sih. Dan di umur segini siapa yang mau mulai sama band yang nggak pernah manggung kayak gini gitu ya, duduk lagi yuk. Gak ada lah John, belum gas aja. Ini tapi nih gue ada satu nama nih yang waktu
kita ngerjain retorika, dia ada di sini dan sempat bagian dari studionya Neurotic di sini, which is atas musik ya. Iya. Si Petra Siombing. Oh dia udah nggak Udah enggak tapi dia sempat bergabung in some way sama another di Neurotic nggak? Enggak. Di atas Neurotic musik yang aja ya? lama. Di Neurotic yang lama. Yang Ya Dimension. sebagai atas music, dia yang create atas music sebenarnya. Dia yang create namanya, dia yang create konsepnya, tapi dia tinggalin. Oke. Jadi ya udah. Mau fokus di solo mungkin ya dia. Iya. Nggak tahu. Pokoknya statement terakhirnya dia nggak di sini lagi aja. Dan ya udah habis itu selesai. Oh, Gua iya. akhirnya juga melanjutkan atas Atasnya. musik sama mereka berdua. Oh, oke. Dia udah amicable lah ini partinya. Iya. Iya, karena kan waktu itu termasuk lo berdua tuh kan yang Iya. yang ada komen malah dari Yosa juga deh boxing untuk boxnya atau si Agan ya lupa deh gua untuk cowok mah mono tuh katanya canggih juga gitu kan pas boxing anjing gila sih yang retorika tuh ya. Tapi by the way balik ke yang tadi tuh John, maksud gua dari reinkarnasi gawean Neurotic hampir yang bilang tadi nggak pernah untuk venture keluar dan manggung dan dibawa ke panggung gitu kan. Belum. Untuk sekarang udah siap belum tapi Ini sih Yosa lagi ngurusin live pertama nih. di mana? Belum maksudnya di Singapura kalau jadi Di Singapura. Kemungkinan. Wanjrit kapan tuh? bulan apa ya? Gue lupa lagi. September. September. Sama Yola dong gimana? Iya. Sama iya label luar. Nah. Luar benar. Kenapa nggak di dalam dulu? Maksud gua kan di sini lapangannya luas juga gitu yang. Gak ada yang nawarin. Ya. Nggak ada nawarin, sama kalau nawarin juga sedih banget kak. Ya maksud gua. Dengan gue di rumah aja ya. Tapi kan maksud gua gimana ya? Lo notabene orang-orang yang lahir dari skena independen juga gitu kan, nggak bersinggungan dengan orang-orangnya lah gitu. Dan buat kita penting buat untuk self resourceful. Iya, gitu, tapi kan. tuh biasa sih menurut gua skena maksudnya gini, lu di umur, bukan di umur sih, bermusik buat kita, buat Neurotic gitu ya, itu tuh misalnya kita suka banget gitu main musik. Nah, jadi untuk ada orang yang bisa ngundang atau apa gitu tuh matters banget buat kita, tapi karena ini sesuatu yang kita suka banget, penghargaannya juga Kita pengen yang proper aja sih iya, kan. yang proper sebenarnya. gitu. Kita pengen yang proper. Jadi- So far sih Proper dalam artian apa nih? apa aja. Apa aja. Cara lo ngerepresentasi Cara diundangnya. musiknya. Kadang-kadang kita ngomong output jadi kayak harga doang ya gitu. Cuman Ya. harga itu kan salah satu output doang dari Satu elemen kecil undang aja. yang proper, iya. Nah, akhirnya bisa nggak kecil gitu. Cuma maksudnya so far sih ini juga sering jadi conversation kita bertiga. So far kita di dalam negeri apa ya? Nggak ini. Kayak enak hilang sih lo. Udah nggak menjadi topik yang juga kita consider lagi sih sejujurnya. Oh, oke. Sekarang kalau terjadi, kalau enggak gitu. Soalnya itu juga membuat dinamika di dalam bandnya di gua personally jauh lebih sehat. Kita udah nggak ngeker lagi aja, udah nggak berharap apa-apa ke dalam. Industri musik. Even Lokal. gue nggak setuju dengan term lokal itu industri sebenarnya. Cuma itu panjang lagi gitu. Panjang. Ya, kalau sesuatu yang dikatakan industri definisinya kalau lihat tuh ada rules Supply dan apa yang gitu ya. jelas ya, ini jauh dari definisi itu sih. Iya sih. Apalagi Story. kemarin woro-woro Ya. ribut-ribut hak cipta lah yang. Iya. Iya. Sama apresiasinya kan juga Mike inilah nggak apresiasi terhadap produk musik gitu, menurut gua untuk kita bisa ambil itu, gua compare gue tiduran di rumah mending gue tiduran di rumah. Inilah contohnya. Lain banget. Begitu lo ngomongin lokal 5 menit langsung beda moodnya gitu. Iya. Jadi Iya sih. kita dari kayak gini akhirnya kayak kita nggak usah ngomongin ini ya, gitu loh jadinya. Iya gitu. Karena banyak yang lebih menarik yang bisa diomongin. Iya. Akhirnya kita mentalnya jadi gitu. Ini langsung berubah kan vibe-nya. Iya sih. Kayak mute langsung Langsung kayak. langsung. Tapi regardless, jadi bisa dibilang lo objektifnya lebih targeting ke market internasional gitu ya. Karena ada responnya. Karena di sana lebih ngerespon. Karena mereka daripada di sini. ngerespon. Hmm. Maksud gue misalnya tiba-tiba nih kita nyebut tiba-tiba market Filipin spesifik nih misalnya.
respon kita kita fokus aja ke market Filipina gitu misalnya. Iya. Tapi dia tiba-tiba dari dunia, dari segala penjuru, dari Hong Kong, IO, dari Kitsune Prancis, dari Rusia, padahal saat lagi perang, dari Inggris, respon kita gitu. Terus kalau kita lihat let's say Spotify for Artists, lu pasti sering ngecek listener lo gitu. Sorry itu saya negara kita sendiri, even nggak di nomor 15. Terus kita mau ngebahas mau main di sini gitu, statistically juga. Ya ngapain pasti aja lah Kak. Kalau emang nggak suka ya nggak usah dipaksain. Jadi kesel sendiri kan. Gue banyak nemuin anomali tapi nih, lirik lo mayoritas Indonesia waktu itu. Tapi kan itu karena sebenarnya ada salah satu alasan karena teman-teman kita lebih suka. Teman-teman kita lebih suka dengar bahasa Indonesia karena menurut mereka lebih unik, eksotik gitu. Iya, bukan spesifik buat nge-serve orang Indonesia bukan. Oke. Dan bukan juga kita mau kayak mempunyai cita-cita besar bawa bahasa Indonesia keluar, nggak, jauh dari itu. Kita karena literally Karena surfing lagunya. gue nggak peduli soal itu, soalnya kayak literally maksudnya kalau gue nyanyi bahasa Inggris temen-temen lu kayak denger senengin lu bahasa Indonesia gitu, itu aja. Iya. Jujur gue nggak peduli juga soal itu gitu, kayak nggak kayak yang punya cita-cita luhur bahasa Indonesia diakui, nggak, kita jauh dari itu gitu. Ini personally kenyamanan aja. Sama lu segitu ini apa deh? Apatisnya sama Sebenarnya apa bukan yang terjadi? Lebih rasional sama realistis kayaknya. Sebenarnya bukan apa sih kayak gini, lo jualan barang di tempat A nggak disuka, dijual barang tempat B suka, lah masa gue jualan tempat A lagi? Iya. Ya mendingan dijual tempat B aja udah jelas dia suka. Iya. Gitu, intinya itu doang. Gitu. Dan bukan sekali dua kali gitu kan. Berkali-kali. Ngapain maksain orang-orang di tempat A pada suka ya, orang memang nggak cocok juga. Iya. Dan nggak masuk juga mungkin ya. Nah makanya yang pasti-pasti aja gitu. Dan yang gue lihat dari portfolio juga sebenarnya udah banyak di collab dan dirilis dan direkrut sama label-label luar ya, Kitsune itu tadi kan. Iya. Terus apalagi gue lihat di press release tadi udah banyak lah lo collab sama produser luar juga. Gitu. Iya. Tapi again dari pengalaman gue lagi ya, untuk tembus pasar internasional itu lo mesti pertama punya mungkin tenaga manajerial menurut gue dan admin yang mumpuni kayak gitu, dalam artian yang ngurusin bisnis lo lah gitu ya. Iya, itu udah mungkin. punya di sisi itu. Kita cuma bertiga Belum. Iya, makanya. Iya, nggak ada, belum punya. Yang ada ya bertiga. Atau lagi masih dalam tahap kayak pengen kita realisasikan nih tim manajerial yang bagus. Kita ada sesuatu yang kita lagi build sama kolektif kita sih, tapi itu long term. Ini kolektif yang di Discord itu. Ya namanya Ya, C3DO. Kita ada kolektif namanya C3DO sama C3DO. C3DO. Belum ada account atau apa belum gitu. Cuman karena naturally kita setiap ada ide tuh bring up ke Discordnya langsung Dylan lo ada ide nggak sama Lukas Trikelps. Jadi kita at some point pas ini kita bisa goal Samsung ya kita ini udah bukan apa sih namanya casual lagi sih, kita bisa bikin ini lebih serius gitu di badan hukum kan kedepannya pengennya gitu. Gitu jadi paling itu sih yang tadi kalau mendekati yang lo omongin ya paling itu gitu. Tapi itu juga apa di luar namanya LLC itu panjang prosesnya untuk membuat udah gitu. Gue juga sekolah hukum di sini, ternyata sekolah hukum sini kepakainya di sini doang. Gue mesti belajar lagi juga. Di Belanda pun semua undang-undang diganti, jadi kayak gue banyak nanya-nanya juga sekarang apa yang mesti dilakukan gitu. Beda negara, beda hukumnya lah gitu ya. Iya, tapi kita benar-benar kita sendirian sih. Soalnya kita benar-benar kelamaan pakai yang Belanda pakai, yang even di Belanda udah nggak dipakai. Oh, ini setup hukumnya maksudnya. Iya. Jadi Iya. jadi sendirian akhirnya. Lu nggak ikut siapa-siapa gitu. Ada niatan mau ngambil manajer tapi gitu lagi cari atau Dulu tuh soalnya kan kalau ini nggak ada. Muter-muter kayak. Nggak ada. Maksud gue susah nanti ini susah. Maksud gue kayak ngeband atau kerja bareng gitu kan ada ini ya, ada
selain ada chemistry juga lo ada standar gitu maksud gua. Nah itu so far sih gua belum mau ada dari Belum major. tentu ada yang mau ada juga kak. Kita mesti kita bertiga push sampai layak. Kitanya Sampai layak. layak. Iya. Layak untuk Soalnya gini, gue nggak tahu kalau di sini gue totally udah ngikutin lagi ya. Paling teman-teman yang deket banget kayak lo discuss gue ngikutin gitu, masih tahu lah. Cuman game di dalam negeri yang terutama game yang itu kan lain ya, yang di backstage tapi gue belum nggak tahu gitu. Cuman kalau dari teman-teman di luar tuh ada istilah kayak lu kalau lu udah layak teleponnya masuk sendiri. Dan itu udah terjadi sama kita juga gitu. Pas lo tiba-tiba udah di reach some point, emailnya masuk sendiri gitu. Temen-temen gue ada yang levelnya udah di, gue nanya lo nggak mau coba cari agent apa? Enggak lah. Kalau sudah layak agentnya nelfon gue sendiri. Iya itu lebih make sense. Dan kita belum ada yang nelfon so far, jadi mengikuti guidance dari teman-teman kita berarti mungkin kita harus gaspol lagi biar ada tuh. Ada telepon. tapi udah ke figure out belum dari lo nya sendiri kayak apa aja sih what it takes yang perlu kita perluin untuk maksudnya kalau obviously udah banyak konsultasi ngobrol sama teman-teman di soal itu kan. Kalau dari mereka sendiri apa tips yang paling signifikan buat lo in order buat nembus ini tuh atau at least ke negara gua harus gini gitu. Nggak ada konsistensi aja. Berreligi musik, Iya. musik. Lo adalah black flag pada saat lo adalah black flag. Udah gitu doang. That's it. Lo gimana describe black flag to black flag? Iya. Black flag band nih. Iya ya, let's say. Black flag kayak gitu karena dia black flag. Saat itu. Iya. Dia valid black flag pada saat itu gitu. Gitu. Tahun Sampai- 80-an. Iya, maksudnya apa yang dia lakukan tuh sampai lo gue denger gitu. Black flag Fugazi gitu. Karena konsistensinya gitu. Kombinasi kan? Kombinasi sih. Iya. Karena Tapi konsistensi kuncinya kan? iya begitu lo kan ada itu tuh pasti ada momennya tuh. Gue kalau gue percaya ada momen. Iya. Tapi Iya. yang pecah telur itu kan dia berapa telur yang dia coba pecahin? Iya gitu. Iya sih. Iya kan once sudah jadi ketika musik taste-nya nyambung sama orang, ketika ini terus ketika zodiak apalah si bintang das nah ini saatnya gitu kan. Nah, cuman menuju itu kan lo nggak bisa sekali nih. Bener. Kali-kali ya kan. Kayak Nevermind Nirvana. Kenapa Nirvana Nevermind? Karena Nirvana Nevermind, that's it. Iya. Lu Iya, mau gua- ditanya apa gitu? Iya itu valid sih. Gua udah sepakat deh. Iya kan? Which is kalau di dalam satu kalimatin itu ada Konsistensi Iya. kuncinya. Iya. Lo nggak tahu kalau kita istilahnya snowball yang kita suka ini. Iya. Kayak setiap kita bukan meeting sih nongkrong gitu. Iya. Snowball apa lagi nih? Gitu. Iya. Snowballin apa lagi gitu. Soalnya rilisin apa yang video pendek itu juga gara-gara waktu itu sempat konsisten bikin aja. Setelah diambil gitu. Gak ada bukan. Tiba-tiba label DM gitu, gue mau ini, gue bilang dia, Iya. Rel. Iya. Itu langsung diambil, Rel. Emang udah selesai? Iya. Belum. By the way itu juga kayak dari Samsung, SBO itu Ya, Iya, dari di situ, situ. dari situ. mereka ngelihat musik dan Macam-macam ada yang lihat, ada yang temen yang juga membantu nganterin. Iya. Ya, pokoknya Macam-macam. variabel udah kusut kan, cuman intinya itu ada terus aja. Iya. Mau yang lihat temennya atau siapa atau bapaknya ngeliat terus ngeliatin anaknya terus anaknya Iya. tiba oh ini bagus ya gue punya label nih atau temen gue punya label gitu kan kusut tuh kita nggak bisa lihat jalurnya kan, bisa tapi track. ada aja dulu gitu. Nah itu balik ke yang tadi, maksud gue, let's say kita udah bikin 100 video yang kita bertiga doang, dan ada yang bonus sama temen-temen. pasti ada ntar ya salah satunya. Ya nggak tahu. Maksud gue kembali ke tadi topik lo dalam negeri, ada banyak telepon, ada banyak email untuk kita. Tidak ada satupun dari dalam negeri. Terus kita membahas dalam negeri gimana sekarang? Apa yang mau gue bahas sama lo? No. Bukannya kita against, kita juga nggak mau kayak gini. Cuman Simply karena demandnya nggak ada. Nggak nggak ada ada, aja, iya. gitu. Terus kita mau bahas apa sekarang? Kayak, Ya mudah-mudahan ntar sama Diska. Oke loh ini, lanjut loh. Album bagus lagi. Ya benar sih tapi that Thomas Alva Edison moment ya, live Iya. potong ke 1000 Iya. baru deng nyala gitu. Iya. Bener-bener. Hanya sih gue lupa dengan itunya tuh, which is
ya percuma siapa yang gue lakuin juga, makanya gue masih biasa sampai ini makanya karena ya just keep hammering. Kayak misalnya tiba-tiba ada fans Brandas naik, Kak gimana caranya jadi Brandas? Lu cuma bisa jawab, gue Brandas karena gue Brandas. Lu mau ngapain lagi? Lu nggak bisa jawab yang sering-sering main Bibis sudah nggak ada. Iya. Kalau Bibisnya masih buka, ini momen yang berbeda juga. Iya, kastus jadi. Lu itu bukan jawaban kan? Lu adalah Kak Brandas karena kulminasi dari sekian. Even lo sempet ke Australia, apa itu juga bagian dari hasil ini gitu kan? Iya kan? Iya. Itu jadinya gini gitu. Tapi untuk in order to survive, lu juga kan mesti tahu apa potensi terbesar lo. Iya. Dalam artian kayak lu tahu apa kalau bahasa iklannya USP lo. Iya. Unique selling point lo gitu. Itu apa kalau dari Indian Neurotic? Rel. Udah susah kasih ke orang lo. Kebetulan kita nih orangnya anak produk, bukan market. Lo kali. Anak produksi bukan market ya. Nggak, maksud gue gini, Unix memang kalau misalnya emang ini ayam sama telur duluan yang mana gue juga bingung sih. Cuman kalau gue sih percayanya di produk yang tepat, di momen yang tepat, dan ketemu orang yang tepat, nah itu udah gitu. Jadi gue nggak bisa bilang unique selling preposition sebenarnya. Unique selling preposition itu sebenarnya menurut gue nggak ada, karena nggak ada yang unik sih sebenarnya. Itu pengulangan atau momen gitu. Ini kalau di kacamata gue ya. Jadi kita tuh unik karena kita adalah kombinasi A, B, C, lalala, gue ini tapi itu nggak juga, karena tuh sebelumnya pasti ada kok yang gitu. Jadi lo ini nggak unik gitu, cuman kayak di Black Flag atau Brandas, konsistensi dan segala macam itu yang bikin momennya itu ada gitu, momen pecah telur, momen apa gitu, dan itu saat itu tuh nggak ada yang bisa desain sih gitu. Jadi jalanin aja gitu. Tapi intinya nggak, buat gue bukannya kita nggak ada unique selling proposition, tapi itu terms itu buat gue nggak ada. Balik ke konsistensi kayak sih Kak. Sorry, gue motong. Gue juga baru keinget terlintas sama gue tadi. Kepada definisi dari insanity, kegilaan, which is doing the same repeating things and hoping different result. Melakukan hal sama berulang-ulang tapi lu ngarepin hasil berbeda, itu hampir tipis kan sama konsistensi kita lakuin gitu. Itu kalau kita sekarang masih nyasar lokal mungkin itu jadinya. Iya. Goblok, makanya gue tadi kasih. Gue sebenarnya kalau tadi nggak bertiga ya, kalau interview gue sendiri, gue mungkin langsung cut di situ, kayak kita usah ngomongin ini gitu. Tapi gue ngeliat mereka berdua masih mau jawab, jadi kayak. Iya. Cuman gue kayak karena itu, kalau gue sih udah bukan against sih, gue capek setiap ke situ kayak. Karena emang usaha kita nggak ada yang berhasil, jadi ya udah berhenti aja. Apalagi gue personally ya, gue lebih parah kayak gitu. Iya, buat achieve market sini usaha kita nggak ada yang berhasil, dan kita nggak tahu caranya seperti apa, yang harus seperti apa gitu untuk cara yang berbeda kan. Kalau misalnya mau dapat hasil yang berbeda, cara yang berbeda, simply karena kita nggak tahu. Jadi daripada, dan emang nggak ada yang tertarik juga kan, jadi daripada jadi orang tolol ya kan, ngelakuin hal yang sama. Udah, gue sih udah 10 tahun. Udah 10 tahun. Ya, 3 tahun salah. Ini gimana ya, beberapa pertanyaan terakhir ya, tapi ini bakal panjang nih. Enggak, ini essence-nya gini. Menurut lo apa sih yang salah sama pasar lokal kita? Nggak ada yang salah sih. Nggak ada yang salah, buat gue sih nggak ada yang salah. Kita aja nggak cocok. Ya, kalau dari musik, dari sisi kita secara diplomatisnya iya. Kayak gitu, kita yang salah sih. Bandnya yang salah, yang nggak cocok. Kasarnya gini, ini nyebut merek nggak? Ciki, Taro, apa, kita jalan wasabi, nggak ada yang makan. Oke. Oh, dari sisi itu kita salah. Iya. Dan agak bau. Tapi kita juga agak bau juga, apa jual wasabi. Orang mau jual wasabi. Kita juga sosok ciki rasa wasabi, ya enggak, beli ciki yang ciki lah. Ciki yang keju aja udah gitu. Yang paling jelas aja lah. Jelas aja gitu. Kalau dari kita sih diplomatisnya kita yang salah. Oke. Gitu. Tapi lu mulai ngembangin ekspansi kayak kalau nggak salah gue nanya sama Yos ada press release nggak gitu. Terus kata Yos lagi dibikin Hasif. Iya. Gitu kan. Terus lo
medium tapi gue nggak tahu apakah lo emang sengaja apa enggak, maksudnya lo nyari ke Discuss which is Iya, gue ngerti relatively maksudnya. small medium Iya. dan local base kayak gitu. Karena manuver apa lagi lo lakuin nih? Coba. Karena kita bangun tidur ngaca. Kita orang masih di Indonesia. Cipulir. Kita di Cipulir. Kita masih di Kita Cipulir. orang Indonesia, KTP Indonesia. Oke. Jadi approach-nya gini kak. Dulu 10 tahun yang gue bilang gue personally lakukan itu kayak approach-nya bangun tidur tuh ngaca, oh ya gue orang Jakarta yang di Indonesia mau bikin musik buat Indonesia gitu. Sekarang kayak ngaca gitu, oh gue wong Jowo gitu, tinggal di Cipulir Jakarta, geographically di Indonesia, dan gue penduduk dunia. Oke. Lo bisa sama kayak ini lo, kayak si anak-anak kayak Gabriel Modus Operandi sama si kasih ini. Iya gitu. mungkin. Kayak gitu. Kita nggak Dia, kenal, tapi gue kita tahu dengar. orang Bali, bukan orang Bali, gue tahu misal Bali, cuma gue bikin musik bukan. Nggak cuma. Jadi kita nggak bisa gens mau ngaca mukanya begini, karena ngaca mukanya begini. Tapi at least komoditi lo, produk lo diperuntukkan untuk. Ya, cuman begitu apakah kita niatin serve, itu lain lagi ceritanya gitu. Tapi kita tahu kita WNI, Iya. kita masih WNI paling enggak gitu Iya, so iya. far. At least as a At least sekarang gitu. Mungkin kalau kita udah benar-benar cabut, lain ceritanya. Ini tinggal pertanyaan pede apa enggak lo nanti ininya apa dengan musik yang lo jual untuk nembus ke Kesana. Nembus tuh maksudnya gimana? Ya kan lu Bukan- objektif lu mau target lu mau dibawa ke market internasional. Gini kak, Neurotic menjadi raja di dunia musik, raja kasarnya nih yang jauh-jauh aja di dunia musik lokal, atau menjadi something big di dunia musik luar tuh sama susahnya, sama-sama nggak masuk akal in a way. Mau di lokal atau di luarnya gitu. Dua subjek nih, tapi yang di lokal 10 tahun paling nggak gue, karena Neurotic gue bisa bilang kan gue yang ngelit sendiri, walaupun karya Liosa ada, sempet ada lah, tapi gue nggak ada nih band meeting kayak gini, nggak ada nih gitu. Iya. Gue sendirian sama tim gitu. Sama yang We Are Neurotic bertiga lakukan berapa tahun? 3 tahun. Kalau ngeliat mana grafiknya, Lebih cepat yang sekarang. nah itu aja sih, gue berkaca itu aja. Nggak tahu nyampe apa enggak. Cuman kalau ini gerak, Iya. ini enggak. Kalau bilang pede apa enggak, gue ya di pede-pedein, maksudnya harus konsisten dan pede. Cuman kalau ngeliat grafiknya ini selalu ada telepon, Progress. email, iya. Oh, iya. Itu tuh paling yang bisa gue share. Iya. Pede juga enggak sih, tapi rendah diri juga enggak. Rendah diri ya lawannya. Rendah diri juga enggak. Gitu. Tapi at least lebih kolektif, lebih kolaboratif, which is ya udah pasti lah. Berarti kan roda jalan satu sama roda jalan tiga lebih cepat 3 roda kan? Iya, Iya. itu beneran. Iya tapi rodanya harus sama-sama arahnya. Sama-sama. Kiri kali jalan. Donoy. 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 Iya. Oke deh kalau gitu. Tapi regardless lo mesti dengerin lagu You're Even Close di DSP We Are Neurotic udah ada. Lupa yang mau iOS Spotify itu bisa dicek di situ. Walaupun belum diupdate di YouTube lo ya. YouTube lo masih materi-materi yang lama tuh gue lihat. Apanya? Lagu-lagunya. Yang lama sebelum rilis ini. Tapi kalau yang lamanya Neurotic dulu sih kayaknya udah nggak ada. Gue mesti lihat tadi sih masih ada beberapa sih. Maksudnya Gue taruh di bawah playlist kayak The Band Called Neurotic. Gue taruh yang lama-lama banget. atau gue keywords ya, gue nulisin neurotic lagi. Oh iya Iya, mungkin. Oh ya jadi We Are Neurotic. Iya. Neurotic ya memang ada dulu Neurotic. Tapi bukan yang ini. Iya. Kita emang nggak juga kayak pasang tembok mati, itu bukan kita. Soalnya suka nggak suka itu kita. Even Karel ikut masih ikut. Ini juga ya. Tapi considerationnya emang ya kayak anak-anak waiting room ke Superglad atau lo Betul, ke Brandals, mesti lo tetap ada ngerasa nggak ada lainnya sih. Iya. Soalnya gue beda, palingnya lo kan spiritual gitu lain gitu. Ya sama kayak gue ke band lama, lo ke band lama itu sama kan, Iya. tetap ada.
cuman ya bukan sekarang gitu. Iya. Jadi We Are New York itu ada di tiap DSP dan juga YouTube channelnya. Jadi cek dong dengerin lagu-lagunya. Gua nggak tahu kalau misalnya nanti lo mungkin nonton yang punya pensi atau punya acara mengundang nih. Silakan, tapi ntar kayaknya gue nggak tahu ntar apa perundingannya gimana. Setelah album nih, apa lo mau nge-push single satu-satu atau remixnya atau gimana? Sebenarnya kita ada mini album sama label Rusia, nunggu promo ini selesai. Iya. Kita ada remix sama siapa kemarin? Serbia. Oh, anjir. Sama Serbia. Basically karena label-label ini sekarang karena perjalanan waktu hubungannya kayak temen. Mereka sekarang kayak lo promoin ini aja dulu deh. Kita hold aja dulu semuanya. Tapi sebenarnya udah ada upcomingnya udah ready. Udah. Iya. Tapi kalau boleh suggest sih lo kudu ada sih orang yang ngebantuin lo. Lo mau nggak Kak? Gak bercanda, gue bercanda. Saya udah di bapak bentar lagi pak, gitu ntar juga. Oh iya, selamat ya Kak. Alhamdulillah ya. Tapi menurut gue mesti ada sih, maksud gue yang artis ini gue kalau gue perhatiin kan maksudnya masih lulus semua ya. Nggak, tapi beda sih Kak, itu juga beda Kak. Gue juga baru tahu Kak, kayak temen-temen di luar gitu ya. Kita ada temen-temen yang karirnya let's say kalau di sana udah musik kelas A gitu. Mereka nggak pakai kru Kak. Beda sama kita. Iya. Kayak manajer gitu kalau udah butuh banget. Kenapa? Karena software-nya beres. Kayak di sana orang sound system yang FOH band juga beres. Iya. Gitu. Jadi kita yang kayak gini-gini agak ngikut yang di sana gitu. Soalnya mereka juga kalau tiba-tiba ada ini siapa ya bandnya atau apanya, kalau nggak jelas juga approach-nya lain. Gitu. Beda sama di sini. Kalau di sini gue juga dulu band gue sebelum ini ya naik dikit udah punya manajer, punya kru, punya ini. Di sana tuh agak lain soalnya. Lebih efisiensi yang gitu. Iya, tapi emang karena juga ininya kuat. Juga udah kuat gitu kayak lo di sini main nggak pakai kulit mati aja lo kayak. Sebenarnya ini lebih ke manajer, tim produksi segala macam itu buat ngebantuin. Nah, kita nggak mau mereka misalnya manajer itu tuh jadi kita andelin, tapi emang buat ngebantuin yang kita nggak bisa. Misalnya lo bisa ngerjain 5 hal, ya kan? Cuman lo harus ngerjain 6 hal nih, ada satu yang harus tinggal kan? Nah ini posisinya nih si itu manajer atau yang ngebantuin itu gitu. Bukan yang lu cuma bisa ngerjain 1 hal, 5 hal kerjaan orang lain, nanti nggak? Itu tuh beda tuh. Nah ini so far kita masih bisa aja ngerjain semuanya sendiri. Nanti kalau udah kewalahan banget akan ada delegasi pasti. Soalnya juga mungkin bukan manajer kayak jadinya, kayak di sana kan spesifik kayak booking agent gitu yang PR agency. Iya. Gitu. Yang sebenarnya lo bisa kerja sendiri. Cuma kan sibuk banget ya. Iya. Pasti kan ngotekin orang-orang kan bisa lah gitu doang kan. Ngotekin orang apa segala macam, cuman karena kita punya karena misalnya lo punya hal lain yang lebih berguna ya lo kasih itu ke orang gitu. Itu maksud press kit yang lo kirim tadi tuh lo bikin bareng-bareng tuh ya? Yang mana? Ya Josa tuh yang ngirimin gua lagi di bikin drive tuh. Itu yang buat ya? Yang mana? IPK itu. Itu masih gue yang buat. Itu juga. Iya. Dibantuin teman-teman dari luar. Mereka teman-teman gue cukup sayang sama gue dan tahu kalau grammar gue hancur. Tapi oke lah itu lah. Jadi mereka tuh sangat kalau misalnya tiba-tiba ada hal-hal yang bagus gitu, kayak mereka yang pasti langsung WhatsApp atau telepon, jangan pernah email sebelum ada gue atau ini melihat email lo gitu, kayak kita semua sayang sama lo dan grammar lo tidak represent lo. Kalau lo tulis salah itu tidak represent lo-nya. Cek dulu ya. Jadi temen gua udah proper kan gitu, hubungan quiz udah ada kan gitu kan, jadi udah dipersiapkan lah. Dan gua sih mungkin nggak bakal kaget kalau misalnya nanti tiba-tiba lu udah keluar jadwal tour luar negeri, gitu kan, karena kayaknya lu udah mentally udah mempersiapkan kalau kelihatan sekarang ya gitu kan. Fakta kalau lu bilang di sini memang marketnya bukan untuk pria minority dan untuk targeting. Ini Singapura by the way lagi in process ya, in motion ya berarti ya. Berarti kemarin kita lagi ke imigrasi, semua paspornya mati semua. Mati semua. Pandemi ya kan mau ngapain? Iya. Gue lagi nanya paspornya. Iya. Akhirnya hilang. Jadi lagi ngurus-ngurus paperwork gitu-gitu lah, pokoknya yang urusan acak ucunya tuh lagi diurusin. Sama mau mulai mikirin
gue main apa, dia main apa Kalau- di nanti albumnya. Iya. Karena kan Oh iya tuh kan baru ya. karena kan belum pernah ada yang buat manggung tuh. Ada sih satu lagu itu buat live di live YouTube gitu ya. Apa live online tuh kagak Online live ya? loh. Online. Live tuh ada penonton. Oh iya, jadi belum pernah ada Kita yang belum pernah live. ada di bawah. Jadi selain administratif yang tadi ribet-ribet itu, sekarang lagi nulis lagi aja sih buat Mulai berhayal di kepala masing-masing gue main apa ya gitu di lagu ini gitu. Main instrumen apa ya, nyanyi apa, gue gimana ya. Kalau biasanya kan untuk ngepasarin ke market internasional gitu perlu ada kayak visual aid yang mumpuni ya gitu dalam artian Visual? aids ya maksudnya bantuan Visual. supporting visual material lah kayak gitu. Lo pikirin itu juga nggak kan? Bikin music video. Ini Yosa lagi nge-achieve. juga ya. Iya, lagi mau ada sih video. Iya. Yosa lagi jadi chiefnya urusan gitu-gitu, termasuk ada lu nih di sini. Gue masih kaget sih sebenarnya. Kak Brandas walaupun kenal ya. Tapi kan di interview, nggak sorry Kak, maksud gue buat kita sih lu di situ sih gitu. Apa ya? Udah gitu pas di interview ngomong tadi liriknya bagus, waduh. Ini mah Gak, gue kaget dia nih. Jangan jalan, Kak, gimana nih? Bisa nggak? Lo aturan kan mesti weekend kemarin kan, cuma tim gue pada nggak bisa ya, baru sekarang bisa nih waktu karena ayo gue lagu, wah bisa ngegas nih gue. Iya. Oke nih, cakep nih. Ya tapi ya, itu gue bilang tadi lah, gue nggak, maksud gue kalau memang itu tujuannya dan yang ditargetnya ya apa cocok sih, maksud gue kembali gimana juga kan produk lo ya musiknya ya kayak Iya. gitu, it has a very international sound dan juga properly executed lah gitu ya. buat yang di luar malah kita bukan international sound, sejujurnya itu juga yang aneh sih. Kenapa tuh? Buat some people mereka taunya itu Indonesia yang ironically di sini nggak ada yang peduli. Iya. Iya, jadi maksudnya crowd yang ngambil kita tuh ngambil karena bunyinya Indonesia banget, kayak gini Indonesia. Apalagi liriknya juga kan. Ya makanya akhirnya mereka juga temen, yang akhirnya jadi temen kayak bahasa Indonesia bahasa Inggris malah jadi ya kayak lo gitu. Sebenarnya ya wajar sih, kayak pasti kan orang misalnya gue udah tahu gue gimana banget, terus ada produk yang kayak gue banget gitu ya, mungkin gue dengerin. Ini gue dengerin produk yang lain dari gue gitu, ngerti nggak? Kayak misalnya kita nih soalnya gimana pun kita orang Indonesia, kecil Indonesia, nggak pernah tinggal di luar negeri segala macem. Jadi ya, apapun outcome-nya dari yang kita bikin tuh udah pasti represent kehidupan di Indonesia kita yang lalu-lalu tinggal di Cipulir lah, di Kalimalang lah, Iya. lah gitu. Nah itu ya udah gitu aja memang, dan semua orang Indonesia juga tahu itu kayak gitu. Tapi kan tuh nggak menarik buat kita kan. Kan nggak menarik nih Cipulir atau Kalimalang sih, ngapain, nggak ada bagus-bagus ya. Feelnya nggak ada. Iya kan? Nah buat mereka justru kayak wah ya gitu. Iya. Oh udah gila ya. Iya sih, ya regardless maksud gua standarnya di set tinggi sih umur gua dengan album ini kayak gitu kan, dan juga gua nggak bisa nemuin komparasi lain sih gitu kan, dalam artian unit musik atau grup atau band yang Lokal. iya ya lokal di sini ya kayak gitu, makanya maksud gua beda sih gitu loh positioning lo gitu istilahnya. Setuju nggak kalau bilang gitu? Gua gitu Nggak ngerti tahu. sih Kak, sebenarnya. Nggak tahu, gue nggak tahu bisa setuju nggak, karena gue kalau gue lost. Nggak tahu. Gue dunia luar cuma tahu dari Yosa, Karel sama Uel Rama. Gue bener-bener close. Even 80% gue unfollow. Gue menjaga otak gue sehat. Gue nggak mau Iya, kena iya polusi. sih. Jadi gue hidup enak banget sekarang jujur. Kayak geografi saya di sini, cuman mindset tuh jauh dari Belum buka keluar. terus ya. Sekali kemarin VPN router gue rusak langsung nyala. Gue kalau ngecek VPN S gitu kan, buat ngecek internetnya nyala apa enggak gitu. Sambo langsung kayak anjing, langsung beda gini, Rusuh langsung banget. nyalain lagi. Siapa namanya? Rafael. Ya. Langsung berubah gitu. Dandy. Gue kalau ngecek internet nyala apa tuh pakai huruf dong A enter gitu. Capek Tuh banget. langsung berubah gitu kayak Iya. apaan sih nih gitu kayak Terlalu banyak no. ini Jadi gue nggak mau. distorsi bener. Ya maksud gua landscape ya buat gua sih at least yang sedikit banyak perhatiin sih hampir bilang nggak ada gitu dalam artian kayak gini kan. Lu juga kayak gue yakin kalau pasti
lu banyak berkutat produksi gitu kan, merhatiin ya jarang sih kayak gitu. Blend yang lo bikin itu gua, yang paling sering tuh jazz sih menurut gua. Lu banyak pakai pattern jazz. Iya, makanya gue bilang anjir gantung-gantung Jazz banget gue ya. Ini jazz banget ini. Panggil aja lah ya. Iya. Itu sih. Anyway, pokoknya thanks banget guys dan Kita yang thank you. Thank you banget. udah rilis album ini dan kita sudah punya gue juga ngedoain bisa tembus apa yang lo visiin, ditujukan gitu ke luar negeri. Tapi yang lebih gue harapin lagi sih justru yang ke sininya nih, kalau menurut gue lo deserve untuk to be. Ada yang nonton kan? Ada yang nonton kan? Oh, Pak. Ini gue main di rumah lo aja kita bertiga gitu. Kalau mau nonton di doang kan. Iya. Gitu. Oke deh, terima kasih untuk nyaksiin episode kali ini. Sekali lagi cek untuk We Are Neurotic di Instagramnya dan juga di DSP, dengerin lagu-lagunya, Yuna Even Close, materi-materinya, dan dipublikasi juga, bantu supportnya. Ini juga karya-karya anak negeri juga yang perlu untuk lo support, kayak gitu ya. Thank you sekali lagi. DSP itu apa sih? Digital Digital streaming platform. Digital streaming Oh, platform. oke. digital sinyal prosesor ya. jargon. Terima kasih John, buat Mas Ana juga, buat Yosa. Dan kita ketemu lagi di episode berikut di Discuss. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.